Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo. Berjumpa kembali dengan saya di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya ambilkan dari Galatia 5 ayat 2-6 dilanjutkan dengan ayat 13 dan 14. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara semuanya. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengambil tema kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah, menurut KBBI, merdeka itu artinya bebas dari perhambaan maupun penjajahan, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung pada orang atau pihak tertentu. Namun menjadi pertanyaan untuk kita semuanya, apakah hidup kita sudah benar-benar bebas? Apakah di dalam kemerdekaan itu kita sudah mengisinya dengan sesuatu hal yang benar? Ada sebuah kisah tentang seorang penjual dawet. Ada seorang bapak penjual dawet yang pagi-pagi memikul dagangannya, memikul 2 gentong. Mereka biasanya pergi ke sawah dan menjual dagangannya, yaitu dawet itu di sawah-sawah di saat sawah daerah persawahan itu sedang panen padi, dan biasanya terjadilah barter satu dengan yang lain. Nah, suatu pagi seorang bapak yang menjual dawet ini memikul dawetnya, memikul 2 gentong depan dan belakang, menyusuri jalanan, dan di tengah perjalanan dia dihampiri oleh tetangganya yang sedang mengendarai sebuah mobil bak terbuka. Nah, karena sebagai seorang tetangga dan tahu benar siapa orang itu yang menjual dawet, dia kemudian meminggirkan mobilnya. Dia mengajak si bapak penjual dawet ini untuk ikut di atas mobilnya. Dia menawarkan, mari Pak, silahkan naik ke mobil, naik ke belakang di bagian bak agar Bapak tidak merasa keberatan, tidak terbeban di pundaknya. Nah, awalnya si bapak ini menolak karena dia sudah terbiasa untuk memikul gentong-gentong yang berisi dawet itu. Namun kemudian karena bujukan dari tetangganya ini, maka si bapak kemudian naiklah dia ke mobil itu. Namun yang menjadi sesuatu yang agak lucu ketika si bapak ini, ketika dia sudah naik di bagian bak belakang, dia berdiri di bak dan tetap dengan memikul 2 gentong yang ia bawa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini hendak menggambarkan bahwa di dalam kehidupan manusia ini, kadangkala orang-orang yang sudah dimerdekakan dari beban-beban hidup oleh Kristus masih saja tetap memikul beban-beban hidup tersebut. Masih saja ada beban-beban yang tetap dipertahankan di dalam hidupnya.
seperti di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana kehidupan jemaat di Galatia. Mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus, namun mereka kembali pada perhambaan hukum Taurat. Salah satunya tentang sunat. Nah, mereka berpikir bahwa jika mereka tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, yaitu adat istiadatnya Yahudi, maka mereka tidak dapat diselamatkan. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus di dalam suratnya pada jemaat di Galatia mengingatkan bahwa ketundukan mereka pada sunat dan juga perbuatan-perbuatan hukum supaya dibenarkan ini sepenuhnya bertentangan dengan iman mereka, yaitu iman Kristen, dan akan menghilangkan anugerah yang diterima melalui Yesus Kristus. Karena setiap orang yang bersunat dan mengikuti adat istiadat Yahudi, maka ia wajib untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Nah, di sini Rasul Paulus mengajak umat untuk berdiri teguh di dalam ajaran dan kemerdekaan Injil. Rasul Paulus mengingatkan apa yang menjadi harapan mereka, yaitu oleh Roh dan karena iman mereka menantikan kebenaran. Walaupun mereka lahir sebagai seorang Yahudi dan dibesarkan di bawah hukum Taurat, namun karena oleh Roh Kudus mereka mengenal Kristus. Karena itu mereka melepaskan semua ketergantungan pada perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Mereka mencari pembenaran dan keselamatan hanya oleh iman di dalam Kristus. Nah, alangkah bodohnya bagi mereka yang lahir dan besar tidak di bawah hukum Taurat, tetapi kemudian mereka sengaja tunduk dan mencari harapan menurut hukum Taurat. Nah, di sini Rasul Paulus juga memberitahukan bahwa di dalam Yesus Kristus hal bersunat atau tidak bersunat tidak memiliki suatu arti apapun. Hanya iman di dalam Kristus yang dapat menunjukkan kesejatian dan kesungguhan serta ketulusan kepada Allah dan sesama. Hanya iman di dalam Kristus yang dapat menunjukkan kesejatian dan kesungguhan kasih yang tulus kepada Allah dan sesama. Jika mereka memiliki iman yang seperti ini, mereka tidak masalah entah disunat ataupun tidak. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa mereka juga dipanggil untuk merdeka. Bagi mereka yang dipanggil untuk merdeka, hendaklah juga berhati-hati agar tidak menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, menuruti keinginan hati dalam kesenangan dan perbuatan buruk yang pada akhirnya dapat menciptakan kesenjangan, dapat menciptakan pertikaian, dapat menciptakan pertengkaran di antara mereka. Sebaliknya, Rasul Paulus menghendaki bagi orang-orang yang hidup dipanggil untuk merdeka ini, hiduplah dengan penuh tanggung jawab, yaitu dengan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang Kristus berikan bagi kita bukanlah kemerdekaan yang tidak bermoral. Kemerdekaan yang Kristus berikan tidak mengizinkan kita untuk berbuat dosa. Kita wajib untuk menghindari dan menaklukkan dosa. Dan meskipun kita berdiri di dalam kemerdekaan,
kita tidak boleh menjadikannya menjadi satu alasan untuk bersih tegang dan bertikai dengan saudara yang memiliki pemikiran yang berbeda. Kita harus selalu siap untuk memelihara sikap saling melayani dengan kasih, karena kasih adalah rangkuman dari seluruh hukum Taurat. Di dalam bacaan kita dituliskan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tema kita pada pagi hari ini, kemerdekaan yang bertanggung jawab. Marilah kita hidup di dalam kemerdekaan ini, di dalam kemerdekaan karena oleh anugerah Kristus ini dengan penuh tanggung jawab. Kemerdekaan dengan tetap menunjukkan kasih yang tulus kepada Allah dan sesama. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga kebugaran dan stamina tubuh agar tidak mudah terkena COVID-19. Kiranya Allah, Sang Sumber Pengharapan, boleh senantiasa menyertai dan melindungi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin.